Bibit-bibit yang setelah kita grafting tadi akan kita peram kembali di kokopik. Nah ini kita peram. Nah di sini ada Bang Lukman juga. Ini berapa lama Bang Lukman di peram ya Bang Lukman? Selama berapa lama nih sampai pecah tunas di sini? 1 minggu, kurang lebih 1 minggu bisa. Nah 1 sampai 2 minggu pecah tunas. Nah untuk menjaga supaya cepat pecah tunas juga kita perlu Excel break nih. Ini ada ternyata ada tumbuh tunas yang dari rootstock, kita harus buangin supaya nutrisinya fokus ke entres. Dari pengalaman kami ternyata rootstock yang berkalus dan berakar itu bisa salah satu penunjang untuk keberhasilan tingkat grafting bibit anggur impor. Polybagnya ini ternyata panjang-panjang. Ini kita pakai ukuran 20 x 35. Jadi diameter 20, panjangnya 35 cm. Tujuannya kita pilih polybag panjang ini supaya perakarannya dia bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan, owner Lapak Bibit. Lapak Bibit lokasinya berada di Kampung Muara Beres, RT 3 RW 4, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pecinta anggur. Perkenalkan, nama saya Imam Aprilanto atau biasa dipanggil Mas Imam. Kebetulan saya sebagai tim marketing di Lapak Bibit, dan kali ini kita berada di perkebunan pembibitan anggur Lapak Bibit. Di sini kita menyediakan koleksi lebih dari 60 varietas, dari yang mudah berbuah, tingkat berbuah sedang sampai yang sulit berbuah. Nah, bibit anggur-anggur di sini dari hasil grafting dan sudah siap tanam. Usia bibit yang biasa kita rekomendasikan untuk tanam ya ini sekitar minimal 50 cm. 50 cm sudah siap kita tanam. Dan untuk rootstock di sini kita gunakan jenis Alfonso. Alfonso sudah kita buktikan di sini cukup adaptif dan bisa berbuah cukup baik di sini. Dan untuk pengiriman bibit di sini sudah hampir seluruh Indonesia pernah kita kirim. Pernah kita kirim ke Papua, Kalimantan, Sumatera, sudah kita kirim, dan alhamdulillah sampai di sana dengan packing ala Lapak Bibit, bibit bisa mendarat dengan aman. Untuk packingnya kalau boleh tahu Om, memakai apa ya? Apa kerdus atau kayu Om? Kalau untuk luar Jawa? Kalau untuk luar Jawa dan luar kota kita gunakan packingan peti kayu, itu bisa mencegah dari benturan dan bibit pun bisa aman. Untuk kiriman terjauh kita pernah kirim ke Aceh 7 hari perjalanan via darat dan alhamdulillah aman, bibit sama sana pun cukup segar. Keren. Oke. Terima kasih Om Imam. Ya, sama-sama. Ya, kali ini saya bersama Abang Roni. Nah, beliau ini yang setiap hari melakukan kegiatan Excel break dan beliau ini yang membuat rambatan anggur di sini. Nah, bisa dibantu jelaskan Bang Roni apa itu Excel break, Bang Roni?
eksotik pemangkasan pada pohon anggur. Oh, pemangkasan seperti apa itu Bang Roni? Kayak gini kan ada. Kayak gini kita buangin, kita sisakan satu daun aja. Kayak gitu contohnya Mas. Oke, jadi di lapak bibit ini kita punya 2 tim khusus buat pemeliharaan anggur. Yang pertama ini beliau Bang Roni, spesialis untuk Excel brick di Tambu Lampot dan di Rambatan. Nanti kita akan lihat selanjutnya di sesi bibit anggur. Kita akan bertemu dengan Bang Lukman di sebelah sana. Yuk, kita ikutin terus ke sana. Yuk. Ya nih, sekarang saya sudah bersama Bang Lukman. Jadi beliau ini yang bertugas untuk merapikan bibit anggur dan mengisi slot-slot yang kosong. Dan beliau ini yang membuat ajir ini. Dan kita tuh penasaran nih Bang Lukman, anggur itu kenapa harus pakai bambu nih Bang Lukman? Bisa dijelaskan Bang Lukman? Kan biasanya kalau anggur nih apa ya, dan di batangnya lemes ya. Betul. Jadi dia goyang gini, kita harus kasih ajir biar lurus naik ke atas terus. Betul. Dan ukur. Nah ini bisa kita lagi. Beliau yang buat ini semua di bambu dimasukin. Nah tujuan supaya berdiri tegak ini Bang Lukman. Ketika masuk ini akar nggak apa-apa Bang Lukman, nggak terganggu ya? Enggak, aman. Aman ya, sudah kita buktikan aman. Nah ini di sebelah saya ini ada anggur-anggur yang dipangkas. Kenapa nih Bang Lukman dipangkas ini? Bisa dibantu dijelaskan. Kenapa daunnya pada nggak ada ini, kemana ini ternyata? Ini apa namanya? Pada kering daunnya. Oh daunnya kering. Jadi ini bukan bibit mati Om ya? Enggak, Bukan. Jadi ini masih tumbuh. Masih tumbuh, dan ini sebagai proses recovery. Dan ini kita pangkas semua, sisakan hanya beberapa matuna. Dan setelah kita pangkas, kita akan lihat hasil yang setelah dipangkas, pertumbuhannya seperti apa. Nah setelah dipangkas ternyata dia tunasnya pun lebih besar. Dan sebelah sini pun ada nih, saya ambil nih hasil pemangkasan. Sudah cukup bagus juga. Nah ini hasil pemangkasannya. Nah ini kan ada beberapa tunas, jadi harus tetap kita buang. Untuk awal kita harus tetap fokuskan pada satu primer saja. Nah ini, jadi untuk anggur ketika dia sudah rusak, tetap bisa kita perbaiki dan kita upayakan dia tetap supaya hidup. Nah setelah ini kita pangkas, kita lihat. Nah ini dia tumbuhnya ternyata tunasnya bisa lebih besar. Dan alhamdulillah masih tetap hidup. Ya, nah itulah dia trik-trik di kebun lapak bibit supaya mempertahankan anggur ini supaya tetap hidup dengan kualitas yang prima. Ya, terima kasih. Ini saya ada, depan saya ini ada 3 bibit anggur. Dan ketiganya ini mempunyai kesamaan, ya ini polybagnya ini ternyata panjang-panjang. Ini kita pakai ukuran 20 kali 35. Jadi diameter 20, panjangnya 35 cm. Tujuannya kita pilih polybag panjang ini supaya perakarannya dia bagus dan kokoh. Nah kita bisa lihat salah satunya dia, akarnya sudah tembus. Ini dia kelebihan polybag panjang. Nah ini sebelah sini ada akarnya juga sudah tembus. Dan untuk di polybag seperti ini, tinggi ini bisa sampai 1,5, bisa sampai 2 meter. Sekarang kita ukur ya. Nah sebagai perbandingan, di polybag ini bibit cukup tinggi dan pucuknya tetap aktif. Tuh, tetap vigor ya, ada sulurnya. Dan untuk yang ukuran polybag seperti ini memang rekomendasi untuk tanam bibit anggur, dan kita sudah membuktikan di sini untuk semua bibit full dengan polybag 20 kali 35. Nah, bibit yang seusia ini baru berusia sekitar 3 bulanan. Dan dia alhamdulillah tidak stuck. Oke, mantap. Ya, kali ini saya bersama yang punya channel Sobat Agro nih. Kita mau kenalan. Kenalan siapa nih namanya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, penonton channel dari KPABR ya. Perkenalkan, saya Bagus Haryanto dari, ada channel YouTube-nya Sobat Agro, banyak ngebahas tentang anggur juga. Ya, Ayo kawan-kawan, kita juga subscribe ya channelnya Sobat ya, Agro. ada linknya kali itu nanti tuh di videonya tuh, yang belum subscribe dan nonton videonya. Siap. Oh, iya, bahas Om. apa nih Mas Imam? Kita penasaran nih, tadi kita udah bahas dari tentang dari opening lapak bibit sudah, dari perawatan Excel brick sudah, terus dari pembibitan, perawatan. Nah satu lagi nih yang belum nih, bikin yang orang penasaran ini tentang sesuatu yang sangat menarik, itu tentang fulus. Nah tapi apa dulu nih fulusnya, kita coba dulu nih.
kita mau tanya tentang seputar anggur nih Mas Bagus. Untuk Oke. sejauh ini cara pemasarannya gimana Mas Bagus ya? Jadi kalau pemasaran anggur ya mungkin sama seperti pemasaran produk tanaman buah lainnya. Sekarang tuh di lapak bibit pemasarannya ada yang offline dan online ya. Jadi karena lapak bibit juga mulai dikenal di mana-mana, itu banyak orang yang terutama mungkin Jabodetabek banyak datang langsung ke lapak bibit. Mereka langsung transaksi di sini. Yang kedua yang menarik ini ya via online gitu. Jadi Sobat Agro ini sekitar setahun belakangan kerjasama dengan lapak bibit untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk yang ada di kebun lapak bibit, terutama bibit anggur. Kemudian ada juga aneka bibit tanaman buah lain gitu Mas Imam. Nah gimana sih cara pemasarannya? Yang pertama yaitu alhamdulillah melalui channel YouTube Sobat Agro. Jadi Sobat Agro punya tagline itu promosi melalui edukasi gitu. Jadi kita nggak langsung promosi, kita berikan video-video edukasi kepada penonton Sobat Agro sampai kemudian mereka mengerti tentang budidaya anggur secara mendasar dan kemudian tertarik untuk membudidayakan anggur, lalu kita sediakan bibitnya yang berkualitas seperti itu. Nah kedua memang setelah pertama di channel YouTube, kedua melalui Facebook. Jadi Sobat Agro sekarang ngerasa Facebook itu merupakan saluran utama yang cukup powerful ya untuk pemasaran produk-produk seperti tanaman buah gitu. Jadi Sobat Agro itu beriklan secara full selama sebulan itu tidak pernah putus. Jadi ada dua saluran pemasaran, yaitu channel YouTube dan ads berbayar di Facebook, itu yang sekarang berjalan gitu. Betul-betul, ternyata begitu kiat-kiat dari beliau ya. Dan itu memang kita semua ini satu tim semua di lapak bibit dan kita semua ini bisa memperkenalkan anggur ke seluruh Indonesia. Ternyata tidak hanya memperkenalkan dan kita ada edukasinya juga. Nah ternyata untuk perawatan bisa kita lihat di channel Sobat Agro bagus. Banyak banget. Jadi setahun belakangan itu Sobat Agro udah ada puluhan video mengenai tips dan trik budidaya anggur dari teman-teman komunitas anggur hampir di seluruh Bogor ya. Jadi hampir semua sudah ada videonya di channel Sobat Agro. Itu dari berbagai tema ya, baik pemeliharaan tanamannya, pembuahannya, kemudian tabu lampotnya, hama penyakitnya bagaimana menanganinya, sampai dengan pupuknya baik yang kimia, organik maupun untuk apalagi ya media tanam juga. Itu hampir semua sudah ada pembahasannya di channel YouTube Sobat Agro gitu. Kalau dari perjalanan Mas Bagus nih keliling dari teman-teman yang sudah berhasil membuahkan anggur ini, dari prediksi ya Mas Bagus ini kira-kira anggur bakar populer berapa tahun lagi sih? Ya, nah jadi Sobat Agro tuh punya pemahaman bahwa promosi terbaik sebuah produk ya apa ya? Yaitu produk itu sendiri. Nah, Sobat Agro tuh ngerasa anggur ini sebagai tanaman buah punya banyak banget keunggulannya. Ya pertama diantaranya itu yang utama nih ya, di lahan sempit itu menggunakan satu buah pot aja dia bisa ditanam, dibudidayakan sampai dengan berbuah maksimal. Itu salah satu utamanya. Kenapa? Karena tren menanam tanaman buah ini justru lebih banyak di perkotaan untuk urban farming, di mana orang-orang pasti lahannya terbatas di rumah. Tapi dengan menanam anggur dia di lahan terbatas saja, di sebuah pot itu bisa sampai dengan berbuah. Itu keunggulan utama salah satunya Mas Iman. Betul, ternyata anggur itu bisa berbuah di lahan sempit, karena kan bisa menjadi urban farming yang menarik. Nah, anggur itu berbuah berapa lama ya Mas Bagus ya? Nah itu jadi keunggulan kedua, setelah bisa di lahan sempit, dia berbuah cukup singkat waktunya ya. Kalau pengalaman di kebun lapak bibit ini yang sudah dipraktekkan itu antara 4,5 sampai 5 bulan dari bibit siap tanam itu sudah bisa dibuahkan atau dilakukan pemangkasan pembuahan. Wah. Itu cepat. Jadi pemula-pemula yang pengen nanam yang pengen panen buah sendiri di rumahnya itu nggak nunggu lama, nggak keburu bosen gitu. Mungkin sahabat KPABR kalau yang tinggalnya di daerah Bojong atau Cibinong bisa merapat ke sini ya Om Imam Om Bagus ya. Betul. Di sini tempat untuk edukasi juga ya. Ya sering ada pelatihan-pelatihan ya Om kalau dilihat dari postingan lapak bibit nih ya. Iya betul. Biasanya kami mengadakan pelatihan itu setiap bulan di minggu pertama. Setiap bulan di minggu pertama. Catat kawan-kawan semua. Siap. Dan pelatihan itu cukup menarik, cukup beli 2 bibit senilai Rp250.000. Gratis pelatihan, dapat 2 bibit, dapat juga free konsultasi. Kita buatkan grup untuk seluruh angkatan dari angkatan awal sampai yang terakhir, kemudian mendapatkan peserta juga mendapatkan e-sertifikat.
Jadi Wah. sebagai bonus plus bagi para pecinta anggur. Oke, terima kasih nih Om Bagus, Siap. Om Imam. Nah, Iya. kali ini kita ada di peraman bok peraman ala lapak bibit. Nah, bibit yang setelah kita grafting tadi akan kita peram kembali di kokopit. Nah, ini kita peram. Nah, di sini ada Bang Lukman juga. Ini berapa lama Bang Lukman di peramnya Bang Lukman? Selama berapa lama nih sampai pecah tunas di sini? Satu minggu, kurang lebih 1 minggu bisa. Nah, 1 sampai 2 minggu pecah tunas. Nah, untuk menjaga supaya cepat pecah tunas juga kita perlu Excel break nih. Ini ada ternyata ada tumbuh tunas yang dari rootstock, kita harus buangin supaya nutrisinya fokus ke entres. Nah, yang seperti ini akan kita buangin. Nanti tujuannya supaya cepat pecah tunas. Nah, ini udah sebagian mau pecah tunas. Nah, ini bobot kita cukup banyak ya. Di sebelah sini ini hasil graftingan juga sama semua. Nah, kemudian kalau yang ini rootstock yang sebelum kita grafting kita peram di kokopit sampai berkalus, minimal berkalus atau berakar. Dari pengalaman kami ternyata rootstock yang berkalus dan berakar itu bisa salah satu penunjang untuk keberhasilan tingkat grafting bibit anggur impor. Oke, cukup sekian ya perjalanan hari ini di kebun lapak bibit. Buat teman-teman yang mau mampir ke sini, ayo kita mampir sini, kita ngopi, nikmatin suasana air Sungai Ciliwung. KPABR, jaya, jaya, jaya. Pesan-pesannya buat para pemula yang baru tanam anggur itu mudah. Kenapa mudah? Kalau kita tanam anggur itu bisa di pot ataupun di tanah. Kemudian usia 5-6 bulan dia sudah mulai berbuah. Dan kami dari tim Lapak Bibit siap membantu Bapak Ibu yang para pemula untuk sukses tanam anggur. Ayo menanam anggur, Cuan melimpah sambil sedekah. kami dari Lapak Bibit, KPABR, Jaya, jaya, jaya.